Nah, kalau dia semakin terus semakin kok saya tambah pusing, pusing, pusing ya, tampak tanda-tanda shock, apa nadinya tambah cepat, tambah tambah cepat. Nah, itu tanda bahwa darah yang keluar sudah terlalu banyak. Perdarahan yang harus segera ditangani adalah perdarahan yang dapat mengancam jiwa. Kemudian cara mengendalikan perdarahan luar. Ketika darah itu keluar, darah luar, ya, keluar dari tubuh, tampak dari tubuh. Nah, bagaimana mengendalikannya? Dengan istilah TETI. TETI itu singkatan. T, ditekan, ditekan, tekanan langsung, ditekan. Kan dulu. Terus invasi, diangkat. Nah, supaya kalau harapannya kalau diangkat, darah tidak, darah kan dia mengalir ke arah yang bawah ya. Dengan diangkat, supaya tidak eh, tambah banyak darah yang keluar. Kemudian ada titik tekan. Nanti saya tunjukkan. Kemudian imobilisasi. Imobilisasi itu dibuat supaya tidak bergerak. Ini ya. Jadi kalau ada perdarahan, tekan langsung. T. Tekan langsung. Tekan bagian yang berdarah selama 5 sampai 15 menit. Tekan. Harapannya dengan 5 sampai 15 menit itu perdarahannya berhenti ditekan. Berhenti tekan. Kemudian beri penutup luka yang tebal. Istilahnya adalah bulky dressing di tempat perdarahan. Ini maksudnya ini loh, kasarnya ini kasih yang tebal. Tuh. Bila belum berhenti, dapat ditambah penutup lain tanpa melepas penutup yang lama. Jika ini ditekan, kok masih belum berhenti, masih ada perdarahan, kasih lagi. Tutup lagi, tutupkan di atasnya. Enggak perlu ini diganti, baru enggak. Ini ditutupkan lagi di atas. Pada luka di ekstremitas, periksa nadi distal setelah melakukan penekanan untuk memastikan aliran darah tidak terganggu. Jadi kalau kita melakukan penekanan, misalnya di sini ya, melakukan penekanan kuat, harapannya kan dengan ditekan supaya alirannya berhenti. Tapi perlu kita ukur nadi di daerah distal di sini ya, bisa di sini arteri radialis ini dirasakan nadinya ada apa tidak. Kalau ada denyutnya berarti penekanan ini tidak mengganggu aliran darah yang ke tangan ini. Kalau tidak raba denyutnya, jadi tekanannya ini terlalu cepat, terlalu kuat, sehingga perlu dilonggarkan sampai ini teraba ada denyut. Kenapa? Kalau ini tidak berdenyut, ya berarti ini tidak dapat suplai makanan. Nah, dok, tadi dok putus-putus nggak kedengeran. Ya, Kalau tidak teraba tadi gimana? jadi ya kalau melakukan tekanan langsung ini kan kita harapannya ditekan supaya pembuluh darah itu kempet. Ya, pembuluh darah itu kempet, aliran darahnya tidak keluar, tidak darahnya tidak keluar gitu dengan dikempetkan pembuluh darah itu. Tetapi kita harus evaluasi, jangan terlalu tekannya terlalu kuat. Kalau tekannya ini terlalu kuat, aliran darah yang di distalnya ini tidak ada. Nah, taunya dilihat dari nadinya. Kalau misalnya di sini, tekanannya di sini, ya, kita raba nadinya di sini. Ada nggak denyut nadi? Normalnya ada, kan orangnya nggak anu bukan shock ya, kok shock. Orangnya masih masih hidup, ya nggak perlu BHD. Orangnya masih hidup nih, tapi kok nggak ada denyutnya di daerah distal. Distal itu menjadi tubuh. Maka kita harus evaluasi. Oh, kok enggak teraba denyut ya?
Berarti ini tekannya terlalu kuat. Maka kita Kan. longgarkan tekanannya Ya. sampai ini ada denyutnya. Karena tangan ini, jari-jari ini juga butuh suplai makanan. Gitu. Ya, jadi harus memastikan aliran darah itu tidak terganggu. Masih ada denyut. Bukti kalau tidak terganggu, ini masih terasa ada denyut. Sekarang tadi yang T ya, tekan. Tekan langsung. Yang kedua dielevasi, dinaikkan. Ini perdarahan. Ini dinaikkan supaya apa? Darahnya ini tidak terlalu banyak. Kalau dia lebih ke bawah kan dia mancungnya di sini lebih banyak. Dengan dinaikkan, harapannya darah itu tidak keluar lebih banyak. Namanya elevasi. Dilakukan bersamaan dengan tekanan langsung. Jadi ini ditekan dan juga diangkat ke atas. Dan elevasi ini hanya bisa dilakukan untuk perdarahan di ekstremitas, baik di kaki maupun di tangan. Nah, kalau perdarahan di sini ya tidak bisa diangkat gitu ya. Bisa. Tinggi kan anggota badan yang berdarah lebih tinggi dari jantung. Jadi ini kaki ini lebih tinggi daripada jantung di sini. Jangan dilakukan jika cedera otot rangka dan benda yang menancap. Kalau misalnya di sini eh, ada benda yang menancap ya, menancap di sini. Ini kalau dielevasi, ini benda yang menancap itu bisa melukai daerah yang perdarahan itu, bisa memperberat lukanya, maka tidak dilakukan elevasi. Yang ketiga adalah titik tekan, ditekan, titik tekan. Kalau tadi tekannya di tempat perdarahan, kalau ini titik tekan itu di tempat sumbernya sumbernya pembuluh darah ya. Jadi ini tidak di sini tidak ditekan tapi di sini di tepatnya arteri eh, brachialis ya, aksilaris. Ini ditekan di sebelah proksimalnya. Ini ya, di sebelah proksimalnya. Ini arteri femoralis. Nah, bagian proksimalnya ini ditekan supaya perdarahannya enggak keluar. Jadi arteri temporalis untuk perdarahan di dahi di sini. Daerah temporalis ini ditekan untuk area dahi. Arteri brachialis perdarahan pada ekstremitas atas. Jadi kalau ada perdarahan di sini, ini bisa dilakukan penekanan pada arteri brachialis ini, ya, sebelah proksimalnya. Kemudian arteri femoralis di sini. Ya, ada perdarahan di ekstremitas bawah. Ya, titik tekannya. Nah, ini ya, titik tekannya. Kita harus tahu nih tempatnya arteri brachialis. Kalau perdarahan di sini, kita bisa tekan di sini. Kalau ini femoralis, ini bisa tekan di proksimal, di daerah proksimalnya dari perdarahan. Yang terakhir adalah imobilisasi. Imobilisasi contoh dengan didaek atau spleen. Jadi kalau ini ada perdarahan, di sini diimobilisasi. Nih, di sini ya, diikat, ya, ditali terus diputer supaya ininya apa pembuluh darahnya ini mandek di sini. Kalau dia ada perdarahan di daerah sini. Seperti di titik tekan, tetapi ini dengan alat. Kalau nekan itu kan capek ya, tekan gitu. Tapi kalau dengan alat seperti ini lebih enak.
terutama pada penolong, tidak terlalu berat. Tourniquet hanya digunakan dalam keadaan gawat daruratan di mana tidak ada cara lain untuk menghentikan perdarahan. Di sini dikatakan dia merupakan dalam keadaan gawat daruratan tidak ada cara lain untuk menghentikan perdarahan, maka bisa diberikan tourniquet ini. Ini diganjel ya, bandage roll, ditaruh Itu ndak anu dok, ya, yang di bawahnya itu kekurangan pasokan darah. ya, iya. Maksimal Makanya ini berapa itu harus dikatakan nyampe ke rumah sakit mungkin? gawat darurat, ya secepatnya, namanya perdarahan ini harus secepatnya ke rumah sakit. Kan kita sekarang ini belajar mata kuliah kegawat daruratan. Namanya gawat daruratan ya kondisi yang gawat darurat. Ya bisa gawat, bisa darurat, bisa gawat darurat. Ya tentunya ini untuk kondisi sementara. Karena ini kan diaplikasikan sedekat mungkin dengan titik perdarahan. Ya, sedekat mungkin. Kenapa? Supaya tidak merusak pembuluh, supaya sedekat mungkin dan berdarah, supaya ini kan masih dapat suplai gitu ya. Kalau terlalu jauh, berarti yang tidak dapat suplai kan areanya terlalu banyak luas. Makanya ini sedekat mungkin dari titik berdarah. Tulis hari, tanggal, dan jam pemasangan di atas tourniquet. Artinya di sini ditulis tanggal, jam, dipasang tourniquet. Iya memang ini berarti luas, daerah sini luas. Wong tadi kan kita harus pegang denyut nadinya ini. Nah kalau ini di tourniquet, bisa jadi ini tidak ada denyut nadinya. Sudah. Makanya ini dikatakan suatu keadaan gawat darurat. Nih, ini contoh yang terjadi amputasi ini ya. Ya sudah dilakukan tourniquet ini sedekat mungkin dari perkara ini. Catat, catat ini ya. Catat jamnya, tanggal, jam. Terus, pada contoh ini ditulisnya di dahi. Lalu perdarahan dalam atau tertutup. Penyebab utama adalah benturan dengan benda tumpul. Karena benda tumpul, benturan dengan benda tumpul sehingga kulitnya masih utuh, masih intak. Luka tusuk dapat menyebabkan perdarahan dalam. Kerusakan, jadi luka tusuk bisa menyebabkan perdarahan dalam. Karena bisa jadi tusukannya, area tusukan itu tidak ada perdarahannya di area tusukan. Tetapi di dalamnya itu dapat terjadi perdarahan. Kerusakan pembuluh darah besar juga dapat mengakibatkan kehilangan banyak darah. Jika yang rusak itu pembuluh darah besar, maka yang keluar dari luka tersebut, dari pembuluh darah yang luka itu ya banyak darahnya. Gelengan darah tidak terlihat sehingga kesannya tersembunyi karena kulitnya masih utuh, jadi tidak tahu seberapa besar darah yang keluar. Ada itu kasus ya kecelakaan si bapak tidak tampak tidak tampak perdarahannya, kulitnya utuh, tapi kemudian meninggal. Ternyata di dalamnya itu perdarahan, jadi perdarahan dalam. Perdarahan dalam atau tertutup ini harus dicurigai pada kondisi berikut. Kalau ada riwayat benturan benda tumpul yang kuat, ada riwayat dia terpukul benda ya, benda tumpul yang pukulannya yang kuat. Misalnya tabrakan, terus perutnya kena setir gitu ya.
ada benturan, perutnya kena setir. Nah, itu dilihat kok nggak ada luka di perutnya. Tapi kita tahu ini mobilnya habis nggak benturan yang kuat. Kita curigai ini adalah ada perdarahan. Terus kemudian ada memar, tampak memar. Kulitnya masih utuh, tetapi ada memar, ada tampak kemerahan. Terus atau ada batuk darah. Tentunya ini habis kecelakaan ya, tidak diam-diam batuk darah gitu, enggak. Ini ada trauma, kemudian batuk darah, muntah darah, lalu buang air besar atau air kencing berdarah, ada luka tusuk, bisa jadi luka tusuk tidak ada darah yang keluar, tapi tusukannya itu ada. Terus patah tulang tertutup, ada nyeri tekan atau kaku atau kejang pada dinding perut. Jadi habis trauma, terus ada kejang pada perut, ada nyeri yang tekan, nyeri ditekan, rasa nyeri, maka kita curigai dia mengalami perdarahan. Perawatannya, ingatlah untuk menggunakan standar universal. Amankan lokasi kejadian dan hubungi tenaga yang terlatih. Ya, hubungi rumah sakit. Jaga jalan napas tetap terbuka dan berikan oksigen sesuai peraturan. Nah, tentunya kalau uh, kita baru beri oksigen kalau memang di daerah situ ada oksigen, ada ambulan yang menyediakan oksigen atau dekat rumah dekat puskesmas yang ada oksigennya. Tapi kalau enggak ya upayakan jalan napas tetap terbuka. Kemudian pertahankan panas tubuh penderita. Jadi tubuh kita normalnya itu kan panas 37 derajat. Nah, dengan adanya trauma bisa jadi panas itu keluar tubuh penderita kedinginan. Nah, ini upayakan supaya panas tubuh itu masih tetap penderita masih merasakan panas. Tetapi jangan sampai kepanasan, jangan sampai tertutup begitu rapat dikasih plastik ya, sehingga pasien kepanasan. Lalu atasi shock kalau memang ada shock dan pindahkan penderita secepatnya. Laporkan kemungkinan adanya perdarahan dalam kepada tenaga terapi segera setelah mereka tiba di lokasi. Jadi kalau kita sudah mencurigai terjadi perdarahan dalam, karena kita tahu tadi kita lihat ada sebelum kita sempat melihat kejadian kecelakaan di mana orang tersebut kita lihat ada terkena benturan yang berat gitu ya, yang kuat, maka jangan lupa laporkan. Begitu ada tenaga medis datang, langsung laporkan. Ini kemungkinan ada perdarahan. Perawatan pada perdarahan yang pertama adalah perlindungan terhadap infeksi pada penanganan perdarahan. Jadi lindungi terhadap adanya infeksi. Pakai APD agar tidak terkena darah. APD alat pelindung diri ya, agar tidak terkena darah atau cairan tubuh korban. Jadi sebelum kita melakukan, kita melindungi diri kita sendiri. Kemudian jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberikan perawatan. Ketika kita memberikan perawatan, jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan. Mulutnya siapa? Mulutnya siapa? Hah? Mulut kita Mulutnya siapa? Kenapa? mulut kita Mulut kita penolong. sendiri. Ya, mulut Penolong. penolong ya. Mulut penolong. Khawatirnya akan menularkan infeksi pada kita. Terus cuci tangan Nggak segera sadar setelah kadang, Dok. apa? Nggak sadar, refleks. Iya, kadang-kadang terus gatel ngono ya, garuk-garuk lah itu bahaya.
atau ucek-ucek mata, tangannya bis nolong-nolong itu belum selesai nolong terus ucek-ucek mata. Nah itu kita harus mewaspadai. Makanya kita perlu ilmu dulu, gitu ya. Sebelum menolong kita perlu ilmu dulu. Kalau kemarin sebelum kita melakukan diagnosa, kita harus tahu ilmunya dulu. Kemudian dekontaminasi atau buang bahan yang sudah ternoda dengan darah atau cairan tubuh korban. Jadi kalau uh, ada bahan-bahan yang kena darah cairan tubuh, ya buang supaya tidak mengenai kita. Perawatan pada perdarahan besar. Jangan buang waktu mencari penutup luka. Jadi kalau perdarahannya besar, tapi ingat ya, sebelum kita melakukan perawatan perdarahan, ingat materi IHD, bantuan hidup dasar. Kita harus memastikan ABC-nya dia sudah tidak masalah. Ya, kalau ABC-nya bermasalah, tidak ada nafas, tidak ada denyut jatuh, maka kita tidak perlu ngurusi perdarahan ini. Kita urusi itu, lakukan resusitasi jantung paru dulu. Baru kita ngurusi perdarahan. Nah, ini ceritanya, ini ABC-nya tidak masalah, baru kita lakukan perawatan perdarahan. Jangan buang waktu mencari penutup luka. Artinya kalau kita tidak menemukan penutup luka, darahnya yang keluar banyak, langsung tekan langsung dengan tangan. Ya, sebaiknya menggunakan sarung tangan atau dengan bahan lain. Nah, ini untuk melindungi diri. Sebelum kita melakukan tekanan langsung pada perdarahan, kita harus melindungi diri. Sarung tangan atau dengan bahan yang lain yang ada di situ. Bila tidak berhenti, maka tinggikan bagian tersebut lebih tinggi dari jantung. Ingat T tadi ya. T, tekan langsung. Elevasi. Tapi ini hanya untuk alat gerak, hanya untuk tangan dan kaki. Bila masih belum berhenti juga, maka lakukan penekanan pada titik tekan. Tadi ya. T, tekan langsung. Elevasi. T lagi, titik tekan. Pertahankan dengan tekan dan tekan cukup kuat. Tekan di pembuluh darah ya, titik tekan itu dengan yang kuat. Jadi yang kita tekan hanya area pembuluh darah yang mengalami perdarahan. Sedang pembuluh darah yang lainnya tidak kita tekan. Nah, itu bedanya yang tourniquet dengan titik tekan. Pasang pembalut pendekan. Ini ya seperti tourniquet itu kalau memang perdarahannya masih tetap belum berhenti. Gunakan tekanan langsung dengan penutup luka, tekan sampai perdarahan terkendali, pertahankan penutup luka dan balut. Sebaiknya jangan melepas penutup luka atau balutan pertama. Itu artinya kalau masih ada perdarahan, tutup lagi gitu ya, tutup luka tersebut tadi. Tapi luka apa tadi perbannya itu jangan diambil perban yang ini kalau perdarahan ringan atau perdarahan terkendali, ya gunakan tekanan langsung, tekan sampai perdarahan terkendali. Kemudian kalau sudah tidak terkendali, sudah tidak banyak darah yang keluar, beri pembalut, ya balut dan ditutup luka ini. Jangan sampai melepas penutup luka atau balutan yang pertama. Baringkan, istirahat menderita, buka jalan napas dan pertahankan. Periksa berkala pernafasan dan denyut nadi. Ini materi PHD ya, bantuan hidup dasar. Perawatan shock, bila terjadi shock atau diduga akan menjadi shock. Jangan beri makan atau minum. Ya, khawatir kalau dia mengalami shock, maka makanan dan minuman yang kita berikan itu bisa ini otot-ototnya kan kalau
dia shock, otot-ototnya kan tidak bekerja dengan sempurna, ya. Nah, khawatir bisa masuk jalan nafas. Rawat cedera berat lainnya bila ada dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Ini pada perdarahan dalam atau curiga ada perdarahan dalam. Dan kalau misalnya kita tidak menemukan, kita tahu ada curiga perdarahan, ya, perdarahan dalam, tapi kulitnya masih intak, curiga seperti itu, jangan coba periksa denyut nadinya. Kalau perdarahannya semakin banyak, denyut nadinya semakin dia cepat, ya, cepat sampai akhirnya berhenti. Penanganan perdarahan berarti mengendalikan perdarahan, bukan berarti menghentikan perdarahan sama sekali. Jadi ketika kita melakukan penanganan perdarahan, itu yang artinya itu mengendalikan perdarahan, bukan berarti harus menghentikan darah sama sekali, harus berhenti sama sekali, bukan seperti itu. Shock. Shock terjadi bila sistem peredaran darah atau sirkulasi gagal mengirim darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital. Dan ini yang organ vital adalah terutama pada otak, jantung, dan paru-paru. Jika otak tidak dapat suplai darah, di mana darah itu ada oksigen dan nutrisi, masih ingat berapa menit akan terjadi mati klinis bila tidak dapat oksigen dan tidak oksigen dan 6 menit. 6 menit, ya, 6 menit klinis. Kalau tidak teratasi jadi mati biologis. Dikatakan shock itu ketika jantung ciri-cirinya shock itu gimana, Dok? Kenapa? Ciri-cirinya shock kita tahu bahwa dia sudah sampai shock itu gimana? Maksudnya saya kan juga orang awam, Dok. Maksudnya apa dia pucat banget atau gimana gitu, Dok? Ya, iya, mulai pucat, terus dia mulai delirium. Delirium itu kesadarannya menurun. Tadi dijak omong masih terus ini kok bingung, dia bingung, mulai bingung, mumet. Aduh, ditanya, iya enggak tahu saya. Aku kok nggak kuat ya. Aku kok lemas gitu misalnya, ya. Dia jatuh itu, ya, terus kita raba denyutnya. Denyutnya denyutnya jadi lambat, maksudnya pukulannya jadi lambat, terus jadi cepat. Ya. Jantung kan berusaha untuk mensuplai, karena darahnya yang keluar banyak, jantung kan tetap harus berusaha untuk mensuplai. Jadi dia denyutnya cepat, pompanya cepat. Maksudnya karena kebutuhan minta itu, organ-organ minta, saya butuh darah. Sementara dia jantung berusaha pompa, tapi darahnya keluar dari pembuluh darah. Akhirnya dia berusaha dengan kuat, jadi cepat. Ya. Jadi pukulannya itu kalau kita rabadi nadi, pukulannya itu semakin lemah, tapi cepat. Kalau kita raba nadinya, tapi pada orangnya jadi tadinya dijak omong bisa, lama-lama dia sudah tidak merespon atau dia sudah mengeluh. Aku kok ya liur, pusing, nggak kuat saya. Nah, tidurkan. Kita kapan nadinya. Pelebaran atau dilatasi pembuluh darah yang luas sehingga darah tidak dapat mengisinya dengan baik. Jadi darah yang yang disebarkan ke seluruh tubuh tidak cukup, jadi tidak ada, jadilah shock. Atau karena kekurangan cairan tubuh yang banyak seperti diare. Karena diare, ya, kurangan yang keluar yang banyak cairan,
Karena diare berarti cairannya ya, bukan darahnya. Cairan yang keluar banyak, kita tahu darah itu, di dalam darah itu ada cairannya. Nah, kalau cairan itu keluar lewat diare, maka cairan di pembuluh darah juga berkurang. Itu bisa menyebabkan shock. Ya. Jadi nadinya cepat dan pukulannya, tadinya pukulannya kuat, ini pukulannya cepat, lemah. Nah, kalau secara Western medicine, kita melihat nadi itu untuk ini ya, untuk tanda shock bisa. Tapi nadi lemah, nadi lemah dalam Chinese medicine beda. Nadi lemah. Tapi ini betul-betul lemah karena ini apa, darah yang keluar banyak sehingga pompa jantung itu tidak, aliran jantung tidak memenuhi kebutuhan, jadi alirannya lebih lemah, gitu. Alirannya lebih lemah, terus jantung pompa lebih cepat. Karena untuk mengatasi, karena alirannya lemah, jantung harus pompa supaya aliran itu sampai ke organ. Organ kan butuh, dia ngasih sinyal, saya butuh. Jantung berusaha. Nah, dengan pompa yang cepat itu menyebabkan dia jantung juga butuh pergantian oksigen, butuh mensuplai oksigen yang banyak. Nah, nafasnya jadi cepat. Dan gitu. Kulitnya jadi pucat, dingin, dan lembab, ya karena kulit tidak dapat suplai yang cukup. Kulit itu perlu penghangatan. Nah, ini tidak dapat penghangatan itu. Sehingga jadi pucat, dingin, dan lembab. Tampak mukanya jadi pucat, terus tampak yang tadinya merah, ini jadi seperti orang kedinginan. Sering kebiruan pada bibir dan cuping telinga. Ya, kurang dapat oksigen, jadi tampak bibir cuping telinganya ini biru. Terus bisa haus, terjadi ada mual muntah, lemah dan pusing, gelisah, gelisah. Ya, nah itu tanda-tanda dari shock. Lalu penanganannya, bawa menderita ke tempat yang aman, tidurkan terlentang, tungkai ditinggikan 20-30 cm. Bila tidak ada kecurigaan patah tulang belakang atau patah dari tungkai. Nah, kalau tungkainya patah, curiga tulang belakangnya ada masalah, ya jangan ditinggikan. Bila menggunakan papan spinal atau tandu, maka angkat bagian kaki. Jadi papannya itu nah dimiringkan gini. Nah, kalau papan, ini papan, papan. Nah, ini kepala. Ya, ini kepala, ini kaki. Maka kakinya dimiringkan gini. Nah, diataskan gini. Nah, kalau pakai tandu, kalau ada tandunya. Tapi kalau ini nggak masalah ya. Meskipun ada patah tulang belakang atau patah tungkai nggak masalah. Karena yang diangkat adalah tandunya. Tapi kalau nggak pakai tandu, nggak ada tandu, ya jangan ini ditinggikan kalau ada curiga patah tulang belakang atau tulang tungkai. Pakainya dilonggarkan karena kalau tetap ketat, alirannya bisa mengganggu aliran darah. Kemudian cegah kehilangan panas tubuh dengan beri selimut. Jadi pertahankan tubuh itu tetap hangat. Jangan lupa tenangkan penderita, pastikan jalan nafas dan pernapasan itu tetap baik. Kontrol perdarahan dan rawat cedera lainnya bila ada. Jangan beri makan minum. Artinya dia kalau jadi shock, ya otot-ototnya tidak bekerja sempurna, maka bisa terjadi masuk jalan nafas. Ya.
periksa berkala tanda vital secara berkala. Rujuk ke fasilitas kesehatan. When a person's skin is broken and bleeding, she has an open wound. Most open wounds will stop bleeding on their own after a few minutes. In cases of severe bleeding, have someone call 911 or the local emergency number immediately. Check the scene for safety. Obtain consent to give care. Check the person. Follow standard precautions, including gloves and other personal protective equipment when providing care. Cover the wound with a sterile dressing or clean cloth. Apply pressure on the wound until the bleeding stops. Wrap a roller bandage around the dressing to secure it in place and keep pressure on the wound. Start from the end farthest from the heart. Overlap the roller bandage several times to completely cover the dressing. Tape or tie off the end of the bandage to keep it in place and keep pressure on the wound. If bleeding does not stop, do not remove the blood-soaked bandages and dressings. Apply additional dressings and bandages and continue to apply pressure. Do not attempt to wash or clean a severely bleeding Jadi wound. kalau masih ada perdarahan, Your first tutup priority is to lukanya. control the bleeding. Take steps to minimize shock and call 911 or the local emergency number if you haven't already done so. In cases where an object is embedded or impaled in a person's skin, caring for the wound is slightly different. Do not remove the object. Removing it may cause more damage. Keep the objects and the body parts still. Place gauze dressings around the object. Lightly press the area around the wound, but do not press on or move the object. Kaca itu tidak bergerak-gerak. Surround the object with bulky dressings to keep it from moving. Carefully wrap a roller bandage over the dressings and around the object, but do not cover the object itself. Overlap the bandage until the dressings and object are completely secure, then tie or tape the bandage in place. Monitor the person's condition until a trained responder or EMS personnel take over. If bleeding continues, apply more bandages and maintain pressure. Apa tangannya, jari-jarinya untuk memastikan bahwa dia tidak, alirannya masih ada. Oke, saya lanjutkan. Selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Dok, kalau kondisi shock itu apa perlu mempertahankan kesadaran orang tersebut? Kenapa? Kalau kondisi shock itu apa perlu mempertahankan kesadaran pasien tersebut? Nggak sadar loh. Kalau shock nggak sadar. Nah, kayak biasanya kayak di film-film itu jangan tidur gitu itu. Jangan apa? Nggak boleh sampai nggak sadar gitu loh. Diajak ngomong di gitu. Kayaknya kok nggak boleh sampai apa mungkin akan lebih bahaya atau gimana kalau dia kondisinya nggak sadar gitu. Kayaknya dipertahankan dia masih bisa diajak ngomong apa masih sadar gitu. Itu apa benar seperti itu? Iya, bisa. Bisa kalau memang kita upayakan, Pak, kan masih sadar gitu ya. Cuman kalau perdarahannya ini kan kaitannya dengan perdarahan yang keluar. Kalau tadi kalau yang di TV itu bukan berkaitan dengan perdarahan ya, bisa jadi berkaitan dengan ada stresnya yang menyebabkan dia shock. Kalau perdarahan keluar, semakin banyak darah yang keluar, otak tidak dapat suplai kan. Kalau shocknya karena kepanasan, terus shock, ya itu bisa dikasih bau-bauan, ditekan, kita bisa tekan sini, kasih bau-bauan yang merangsang, itu bisa seperti itu. Tapi kalau perdarahan, darahnya keluar semakin banyak, otak nggak dapat suplai, makanya cepat cari pertolongan, begitu. Tergantung shocknya apa. Kalau shock bukan karena perdarahan, bisa kita
rangsang, memang dirangsang, dikasih rangsang, kasih alkohol, ya bawaan yang merangsang supaya dia sadar. Ya, gitu. Gimana keluarga? Maksudnya ya meskipun mungkin karena perdarahan yang banyak ya. Nggak bisa, kalau Tapi perdarahan susah. nggak bisa ya dok ya. Kalau misalnya dia biar tetap sadar, biar Nggak bisa nggak kalau perdarahan, gitu. darahnya kan keluar terus itu. Ya maksudnya setelah dilakukan ini pertolongan di bandage itu tadi, di Mhm, perban itu tadi, mhm. dan dia kondisinya masih lemah, nggak sadar itu sampai sampai datang pertolongan Nanti nggak ke rumah sakit itu, bisa kita pencet sini. ya maksudnya Ya, kalau dia sampai tekan supaya kondisinya nggak sadar itu apa memperburuk keadaannya, bahaya apa gimana sih kok kok tidak kayaknya bahaya, ya. enggak bahaya. Kita bisa lakukan tekanan sini. Tekan, ayo sebentar, bentar, ayo. Nah, jadi itu dia sadar. Kalau ada perdarahan jatuh kena ini tengkorak ya, tengkoraknya retak, itu bisa enggak sadar, tapi kemudian sadar lagi meskipun enggak diapa-apakan, bisa. Tapi ya harus segera ditangani itu perdarahan. Bisa, bisa sadar sendiri. Ya. Barangkali dengan diajak bicara itu tadi bisa tetap terjaga kesadarannya sehingga mungkin merangsang peredaran darah Dengan ke otak itu ya. diajak bicara, tekan aja, rangsang aja di sini. Jangan hanya diajak bicara, tekan. Ya, dengan rangsangan harapannya rangsangan ini untuk menguatkan dia lebih sadar daripada kita cuma ngejak bicara. Tapi kalau dia takut, aduh takut, takut, ya, lah itu tenangkan. Orang takut itu bisa shock, itu tenangkan. Ya. Jangan cukup ajak bicara, tergantung penyebabnya ya. Kita bisa lakukan tekanan, dengan tekanan membantu. Orang shock ya karena takut untuk rangsang ini, tekan, jangan diajak bicara. Itu menurut saya gitu, lebih kuat daripada kita hanya ngajak bicara. Ya, Iya. Dok. Dok, terima kasih dok. Mungkin mungkin Bu Wardah membayangkan kayak kasus melahirkan orang kan nggak boleh merem ya, nggak boleh tidur ya. Kan harusnya suruh, ayo, ayo jangan tidur gitu ya maksudnya. Iya, Ya beberapa ini kalau itu nggak boleh tidur, ya nggak boleh tidur karena dia harus mengeluarkan bayinya. Kan capek itu tidur, orang capek itu tidur. Nah ini yang pada pasti ini anu nggak apa rasakan. kelahiran normal. Capek itu tidur, harus ngejar. Lelah. Ayo, ayo, jangan tidur, jangan tidur. Masih ada bayinya, nanti aja kalau bayinya keluar. Karena bayinya keluar baru tidur. Makanya nggak boleh tidur itu. Itu harus dipaksa untuk mengejan. Nggak boleh, bahaya kalau dia tidur, bayinya bisa apa? Nggak dapat oksigen nanti. Beda itu beda lagi ya. Itu memang nggak boleh tidur. Pas capek aku capek, jangan nggak apa-apa capek, ayo terus sampai keluar bayinya. Baru setelah bayinya keluar baru silakan tidur. Capek memang. Oke, sekarang post test Izin ya. bertanya. Kenapa? Boleh bertanya dulu, Dok? Ya, Ya, ini Dok, kalau darah banyak yang keluar itu otomatis dia akan kedinginan gitu, Dok, menggigil gitu, lama-lama nantinya. iya, kan nggak Nah, dapat kulit, nggak dapat suplai. kekurangan yangnya gitu nggak berarti ya nanti lama-lama. Kekurangan yang kita ya bisa bisa kekurangan yang terjadi Terus ketidakseimbangan di yang. ya agak-agak beda dengan ini ya, Dok, nggak apa-apa ya.
Ini kalau saya kan ada saudara yang habis kemo itu kan gitu, apa tiba-tiba menggigil gitu, Dok. Memang dari lidahnya pucat, terus apa ya, makanya dia juga sangat menggigilnya dan luar biasa. Akhirnya saya beri kehangatan, maksudnya saya beri minyak-minyak, terus saya kop api itu. Alhamdulillah sudah mendingan. Apa itu juga kemungkinan besar kurang darah ya, Dok? Tapi saya sarankan untuk ayo ke UGD aja gitu. Dia sudah ini sudah bosan dengan rumah sakit itu katanya. Karena ada 6 kali kemo, Dok. Itu Ya, memang efek dari sekarang kemo kita mungkin harus lihat apa sih kemo itu. Tujuannya apa sih menggigilnya kemo itu, itu? Dok. Itu Ya, memang karena sebentar. kurang darah Tujuannya itu. apa itu? Tidak ada suara, Dok. Akan apa? Tujuannya kemo apa? Ayo, saya tanya Presiden. Tujuannya kemo itu untuk apa? Membunuh apa mengendalikan kankernya itu biar nggak menyebar gitu, Dok. Bukan mengendalikan, untuk membunuh sel-sel kanker. Iya. Tapi Nah, yang lain jadi yang lain kena. ya, Nah, kalau yang lain kena, jadi fungsinya kan kerja tubuh jadi terganggu kan. Kalau sel-sel yang lainnya kena, iya. ya semuanya, yang mana yang terganggu? Semuanya terganggu. Iya, Termasuk betul. ya aliran darahnya untuk untuk menghangatkan itu juga terganggu. Hmm. Iya, bisa. Responnya macam-macam, masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ya. Itu Ya, berarti respon kenapa? kita mengatasinya dengan dihangatkan ya, bisa dengan dimoksa atau di macam-macam dengan menghangatkan gitu ya berarti. Ya kalau memang kedinginan ya di maksa. Oh, ya. Ya, terima Ya, kasih, Dok. laps yang, ya Ya. kan gitu. Dimaksa sebelah mana? Dimaksa sebelah mana? Um, Punggung, Dok. Apa Punggung, mungkin punggung sebelah perut. mana? Ada bisa kita lakukan moksa di daerah titik yang di mana meridian yang tangan, yang kaki itu terkumpul di mana? Masih ingat nggak di mana? Hmm? Kepala Dok. Kepala atas, Enggak, tepat ada titiknya itu. Pai Hui dong. Tai kue. Oh, Nah, iya. di Oh, sini ini di Tajwi, GV14, Tajwi, oh, iya. di mana yang terkumpul, yang tangan, yang kaki terkumpul, mesti melewati itu. Oh, Tapi iya. ada Kapayui berkumpul semua ya, enggak ada ya, enggak ada penjelasan di situ. Tapi kalau Tajwi di bawah C7 itu, saya buka 7 itu semua meridian yang tangan, yang kaki, mesti melewati di situ. Kalau ini hangatkan di situ aja. Biasanya bekam itu taruh di situ. Oh. Sudah? Ya, makasih, Dok. Post test ya. Akan post test. Sudah kelihatan? Tuh, kok begini? Ya, cara mengembalikan. Kontrol. Kelihatan ya? Kelihatan ini sudah? Kelihatan belum? Kelihatan, Dok. Tapi Oke. belum ada soalnya. Ya, ya, silakan. 2 menit ya.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, sekarang dibaca, dicocokkan ya, T-pose-nya. Mulai Bu Yeti, baca. Perdarahan luar itu selalu terbuka. Betul dok? Ya, yang jawab benar nilainya 10. Ini lanjut. Ini, nilainya 10. Perdarahan tertutup itu bisa disertai kerusakan kulit. Salah. Ya, yang menjawab salah nilainya 10. Oke, lanjut. Nomor 3, apa? Bu Dewi ada? Nggak ada. Ada Saya dok, dok, ada dok. Perdarahan yang menyebur itu selalu dari pembuluh arteri, benar dok. Ya, yang menjawab benar nilainya 10. Tadi ada suaranya Pak Raindra ya? ya saya dok. Oke, silakan. Pak Raindra Eh, terlambat ya? Nomor 4, nomor gimana 4. Bu, dok? Pak Raindra terlambat datang ya? Tadi belum. Tidak dok, sudah ada dari tadi dok. Loh, tadi kok belum absen tadi? Oh iya, tadi pas udah dokter ini tadi apa kasih tes tadi saya muncul dok. Pas absen Oke, belum tadi dok. silakan. Oke, silakan nomor 4. Oke. Nomor 4, tekanan darah kapiler bisa lebih rendah dari tekanan darah luar sehingga kotoran atau udara dapat masuk ke dalam kapiler melalui luka terbuka. Jawaban saya salah dok. Harusnya? Harusnya bukan kapiler dok, tapi Tapi apa? vena atau arteri tadi. Lupa saya. Vena atau arteri? Bentar dok, saya tadi ada lihat. Pena. Nah, Kenapa Pak Raindra? Vena dok. Vena ya, Vena. Yang menjawab salah nilainya 10. Oke, lanjut. Linda, tadi Dok, ketinggalan nomor nomor 2. 1 apa ya dok? Apa? Yang nomor Bukan 1 tadi tadi baru sinyal. Nomor 1 apa? Nomor 1. Benar dok. Oke, 1. benar. Terima kasih. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5 Nomor dok. 2 belum dok. Apa? Nomor 5. Nomor 2 bukan belum. Nomor 2. Dua Nomor sudah Bu, salah tadi Bu. sudah. Oh udah. Sudah, ini salah. Ya, tertutup itu selalu kulitnya intak. Tidak ada perdarahan tertutup, kulitnya terrusak. Nah, Nomor kulitnya 3. intak. Nomor 3 Nomor apa? 3 dok. Nomor 3. 3 tadi benar Bu. Oh iya. Nomor 3 Oh, benar sinyal dok. saya berarti sinyal saya. Oh, Nomor 5 ya dok. sekarang 5. Ya, Pembuluh darah arteri mempunyai katup, sehingga walau terlihat luas dan banyak, pada umumnya mudah dikendalikan. Benar atau salah? Saya jawabnya salah, dok. kenapa kok salah? Oh, Salah, Salah. pembuluh arteri tidak ada katup. harusnya yang betul tuh penanya. Dok. Nah, ya, yang ada katupnya itu. Jadi ini yang menjawab salah nilainya 10. Oke, lanjut. Lanjut siapa? Bu Rosi. Dokter Satya ada? Dokter Satya? Ya dok, Menjawab? Ya. nomor 6 ya. Iya. Perdarahan pada kapiler selalu berwarna merah gelap. Jawabannya salah dok. Harusnya? Perdarahan kapiler biasanya berwarna merah terang. Kalau darah vena berwarna merah gelap. Ya, tergantung yang mana ya. Kalau dia ke arah vena, gelap. Kalau ke arah eh, apa arteri, itu terang. Lebih terang. Oh ya. Jadi tidak, kalau semuanya merah gelap, salah. Jadi yang jawab salah nilainya 10. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Pak Bu Christine ada? Ada Bu Christine? Tidak ada. Bu Sophie? Ada dok, Ya. hilangnya sebagian atau seluruh kulit dan jaringan di bawahnya disebut abrasi.
Salah, Dok. Harusnya kalau Kalau salah sinyal, ya halo, betul. halo, halo. Halo, ya harusnya apa? Kalau menjawab salah, yang betul apa? Afulsi, Dok. Isi ya. Ya, jadi ini yang jawab salah nilainya 10. Oke, lanjut nomor 8. Sinyal. Bu Rosi, Saya dok, sinyalnya dok. Cara memperkirakan berapa banyak darah yang telah keluar dari tubuh penderita dengan menampung darah yang keluar dalam wadah atau baskom. Yang telah keluar dari tubuh penderita dengan menampung darah yang keluar dalam baskom. Salah dok. harusnya gimana? Kalau salah harusnya yang betul apa? Kalau biasanya kan kalau pendarahan itu biasanya sudah ada yang keluar di luarnya dok. Jadi tidak bisa dikirakan. Bisa Bisa ya. diperkirakan. Ayo Ya. sampai yang tahu. Cara Itu keluhan memperkirakan. korban dan tanda vital, dok. Itu keluhan korban. Apa keluhan korbannya apa? Tambah pusing apa enggak? Terus tanda Oh, iya. vitalnya apa? Nadi dok. Nadinya cepat atau lambat? Iya, nadi. Kulitnya pucat. Bibir pucat dok. Gelisah ya dok. Tanda apa itu? Tanda shock. Tanda shock. Kalau Oh iya simpatisannya tuh. keluar, itu tanda dia mau shock. Itu bisa dilihat dari pucat, dia tambah bingung, terus nadinya jadi cepat. Nadinya bukan lambat ya, cepat. Karena Cepat dan cepat dan lemah. Tambah lemah. Cepat dan lemah. Nah, itu bisa diperkirakan itu berarti perdarahan yang keluar banyak sehingga aliran darah yang ke seluruh tubuh jadi berkurang. Bisa tuh. Ya. Jadi meskipun tidak ada baskom, nggak perlu baskom, malah nggak perlu baskom. Main kita cari-cari baskom. Nampungnya di mana? Kan perdarahannya di mana? Kan? Nah, ya nggak perlu pakai baskom, tapi kita bisa memperkirakan dengan melihat tanda dan gejala orang itu. Ini memang jawabannya salah. Ini sinyalnya. Ya, jawabnya salah. Yang Jadi jawab salah. Nilainya salah. Oke, lanjut. Lanjut. Apa? Makasih dok. Trauma akibat terbentur benda tumpul bisa lebam dan bengkak cukup luas. Pikirkan adanya fraktur atau internal injury, perlu kompres hangat. Salah dok. Harusnya? Kalau salah harusnya gimana? Kompres dingin. Kompres dingin dok. Dingin ya, supaya darah itu membentuk. Supaya kontriksi jadi menutup. Yang menjawab salah nilainya 10. Oke, terus. Lanjut, siapa ini? Shock terjadi karena kegagalan sistem pernafasan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Salah, dok. Harusnya? Harusnya karena sistem peredaran darah gagal mengirimkan darah ke organ vital. Jadi kegagalan sistem apa? Sirkulasi. Ya. Sistem sirkulasi, bukan sistem pernafasan. Yang utama sistem sirkulasinya. Oke, yang jawab salah nilainya 10. Ya, tolong dikoreksi prepostnya. Sudah, Bu Yeti berapa? 100 dok. Sip. Pak Rendra? 100 dok. Oke, Bu Boing? 100 dok. Oke.
Asira enggak ada. Bu Dewi, 100-100 dok. Bu Sylvia, 80-100 dok. Dr. Satya, 90-100. Bu Christine, Bu Christine ada? Enggak ada. Bu Rofi, 100-100 dok. Bu Rosi, 50-100 dok. Kak Eko, 100-100 dok. Bu Wardah, 100-100 dok. Bu Elviana, 100-100 dok. Bu Rizky, 100-100 dok. Bu Yakoba, ada Bu Yakoba? Enggak ada. 100-100 dok. Bu Saila, 90-70 dok. 90. Iya dok. Ya, oke. Bu Setia, 100-100 dok. baik ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Ada pretestnya lagi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ini? Nggak ada Kelihatan? dok. Ada. Nggak ada soalnya dok. Ya, silakan. 2 menit ya. Cepat aja. Lima, 4, 3, 2, 1.
Tuh, selesai. Ya, kita lanjutkan perawatan luka spesifik. Beberapa luka perlu mendapatkan perhatian khusus berhubungan dengan luka anatomis luka dan jaringan yang ada di bawahnya. Jadi, perawatan bukan contoh ya, perawatan yang butuh perawatan khusus. Yang pertama, perawatan luka tusuk. Ini hati-hati. Benda yang seolah-olah hanya menancap di kulit ternyata dapat masuk sampai ke tulang. Pada awal cedera, penderita mungkin mengalami nyeri yang tidak hebat. Tapi kemudian luka tusuk awalnya tidak hebat ya. Tapi kemudian karena dia melukai daerah lebih dalam, perdarahan lebih banyak, jadi semakin lama semakin berat. Luka tusuk dapat menyebabkan perdarahan dalam yang berat. Luka tembak termasuk juga luka tusuk. Jadi semua luka tusuk harus dianggap berat. Meskipun tidak tampak ada perdarahan atau ada perdarahan dari luar itu hanya sedikit. Tapi ini semuanya harus dianggap berat. Yang pertama, tenangkan penderita. Mungkin dia takut, ketakutan dengan luka tusuk yang tembus itu. Terus periksa ada tidaknya luka tusuk keluar, luka tembus, terutama akibat tembakan. Karena pelurunya itu bisa keluar apa enggak. Kalau keluar kemana, itu kita harus memperhatikan. Periksa. Kemudian hentikan perdarahan kalau memang ada perdarahan. Terus bila perlu, lakukan bantuan hidup dasar. Artinya kalau kemudian timbul terjadi hilang nadi, hilang pernafasan, lakukan dehidrasi resusitasi ya. Bila ada, lakukan perawatan body shock. Terus imobilisasi tulang punggung bila terjadi pada daerah kepala, leher, dan batang tubuh. Jadi kalau ada luka tusuk yang mengenai kepala, leher, dan batang tubuh, maka tulang punggung dimobilisasi supaya tidak bergerak-gerak dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Bagaimana dengan luka tusuk dengan benda asing yang menancap? Luka tusuk dapat disertai dengan tertinggalnya benda yang menancap seperti pisau, pecah kaca, potongan kayu, dan lain-lain. Apabila benda yang menancap itu sangat panjang, lakukan pemotongan dengan sangat hati-hati. Sebaiknya didampingi tenaga penolong yang terlatih khusus. Tapi kalau di sekitar itu tidak ada penolong yang terlatih khusus, ya jangan dipotong. Kalau ada benda menancap, maka stabilkan benda yang menancap secara manual. Menggunakan kedua tangan penolong agar benda yang menancap tidak bergerak. Kemudian jangan dicabut. Jangan dicabut. Benda asing yang menancap tidak boleh dicabut karena bisa melukai. Kalau dengan cabut itu lukanya semakin lebar. 3. Bagian yang luka dibuka akan terlihat jelas. Seperti contoh tadi ya. Jadi tampak jelas bagian yang luka dan yang menancap itu. Terus kendalikan perdarahan, hati-hati jangan sampai menekan benda asing yang menancap. Sampai menekan benda yang sudah menancap itu ditekan ke dalam ya, akan melukai daerah lebih banyak lagi di dalam. Kemudian stabilkan benda asing tersebut dengan penutup luka tebal atau lainnya. Tadi ada contohnya. Rawat shock jika ada. Dan jaga penderita tetap istirahat dan tenang. Rujuk ke fasilitas kesehatan. Bagaimana dengan cedera kulit kepala? Kita tahu wajah dan kulit kepala ini memiliki pasokan darah yang sangat baik. Itu sebabnya ya kalau kena panas sedikit ini sudah merah semuanya. Nah, karena pembuluh darahnya banyak. Apabila terjadi luka, maka bisa menimbulkan perdarahan yang cukup banyak. Ada risiko patah tulang tengkorak di bawah luka. Jadi kalau ada luka di tulang, ya, tulang bisa jadi tulangnya ini patah. Bisa jadi.
Maka jangan coba membersihkan kulit kepala. Membersihkan, jangan menggunakan tekan langsung. Khawatir ini ada luka, terus jangan ditekan langsung gini, tekan langsung ke sini ya. Khawatir nanti lukanya patahannya itu semakin besar. Nih, ini contoh. Kalau di ronsen ini tampak ya. Ini ada patahan ini. Ini ada luka kulit kepala, ya, luka kulit kepala. Nah ini di foto baru lihat tuh ada patahan. Oh ini di foto. Makanya hati-hati jangan membersihkan luka ini, jangan menekan luka ini. Khawatirnya ini patahannya semakin lebar. Ini contoh ya. Ini ada patahan ini. Ini contoh patahannya. Hati-hati menekan luka ini. Sini. Perawatan luka kulit kepala. Kendalikan perdarahan dengan menekan langsung pada luka dan beri penutup. Gunakan bantalan tebal untuk menghentikan perdarahan. Tapi jangan melakukan penekanan. Pokoknya dikasih bantalan untuk harapannya menghentikan, tapi tidak dilakukan penekanan langsung. Dipasang pembalut, tinggikan. Jika tidak ada curiga patah tulang tengkorak, cedera tulang belakang atau dada. Itu kepala bisa ditinggikan. Tapi kalau ada patah tulang tengkorak, ada cedera tulang belakang, ada cedera dada, jangan lakukan. Ini saya stop, saya tidak ya. Kalau kondisi di slideshow nggak bisa. Ini kan ya, nggak slideshow ya, supaya saya bisa memiliki videonya. Ini contoh kalau ada luka di daerah dahi, daerah kepala. Tempelkan, tapi tidak ditekan, lalu diberi pembalut. Cepat ya. Jadi dengan pembalut kepala supaya once that's unsecure, you just check the ears again. The ears menutupi luka outside. itu. Tidak melakukan penekanan tidak langsung ya, penekanan secara umum. Difiksasi. Ini cara yang lain. Kalau ada luka di daerah atas, Then get triangle bandage. This time, dengan we want to use the base triangle bandage. segitiga, pembalut segitiga. Centimeter or two, just to get the frayed edges away above the eyebrows. You now want to bring it at the back. You want to cross it once at the back of the head. Pull it tight, bring it around the front again, and again tie off. Jadi kayak seperti fiksasi itu, penekanan bukan penekanan tie langsung. off too high up. You tuck in. The bandage is there, so it stops it hanging and obstruct the eye of the person. Now you put your hand where the pad is, where the wound is, and you pull down your excess bandage here at the back,
put a good and tight over the wound, and you just tuck it Dan in diikatkan after ke that. atas. Last thing, you make sure that the ear, and that is our treatment for a wound. Oke. Lihat, ada lagi model yang lain. Bandaging technique. Head injury bandage. Put a pressure pad on the wound of the Tidak victim. ada lukanya di atas. Using a roller bandage. Bisa juga Lay the dengan bandage on the ankle side first. tadi bukan segitiga And ya, the wound on bukan top of buat the toe, segitiga tapi ini side of the head, panjang. ears, cheeks or chin area. The anchoring is around the forehead and the back of the head. For a wound on the forehead and back of the head, the anchoring is around the chin and top of the head. The first loose end should be untucked. Ask the victim or another rescuer to hold first of the head for 2 rounds. Then, cross the bandage on the first loose end. Continue by bandaging on the pressure pad on top of the head and through the chin. The end of the roller bandage together with the first end. Tuck the loose end. Bisa dilakukan seperti itu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana dengan perdarahan? Dok, itu tadi yang ke depan itu biar nggak gerak aja kan ya, yang ke dahi itu tadi kan nggak ada lukanya ya. Yang Ada. terakhir Ini untuk fiksasi. biar nggak gerak Kan, aja. biar nggak bergerak. Biar ini makanya tidak dilakukan penekanan langsung, tapi penekanan tidak langsung dengan melakukan ini fiksasi ini supaya dia nggak lukanya ini bisa tetap tertutup, ya tetap kita melakukan penekanan tidak langsung istilahnya, ya tidak langsung. Caranya dengan fiksasi dengan banyak model ya. Tadi dengan segitiga, yang ini dengan panjang. Oke, saya lanjutkan. Perdarahan hidung. Perdarahan hidung dikenal dengan mimisan. Oh ya, sebentar lagi ini maghrib. Gimana? Masih ada satu topik lagi. Kita istirahat maghrib dulu, setengah jam boleh? Nanti ya? Iya, Dok. Ya. Oke. Ya, Dok. Jadi perdarahan hidung Ya, dikenal dengan mimisan. Sering menyertai cedera pada kepala dan wajah. Jadi kalau ada cedera kepala dan wajah, sering disertai dengan mimisan. Penyebab lain ya karena bersin terlalu keras atau mengorek lubang hidung, demam tinggi, gangguan pembukaan darah dan lain-lain. Ini bisa terjadi mimisan. Bisa juga cedera kepala yang menyebabkan mimisan. Bila menjadi hal serius, bisa menjadi hal serius jika menimbulkan perdarahan yang banyak. Jadi mimisan ini kelihatan sederhana, tapi bisa menjadi serius bila yang keluar banyak. Perdarahan hidung yang disebabkan oleh cedera kepala dengan darah yang encer dan berair atau rhinorrhea itu tanda dari fraktur basis kranium. Jadi trauma dasar otak. Ya. Jadi ini tengkorak bagian dasarnya. Kalau dipotong begini, dipotong gini, ya maka tampak bagian dasarnya ini. Basis kranium. Kalau ada perdarahan di daerah basis kranium, ini bisa timbul ini rhinorrhea, ya, mimisan tapi mimisan cair. Terus atau otore itu ya keluar cairan di telinga. Terus bisa ini tampak ada hematom, ada kemerahan di melingkari mata, namanya pandabir atau rakun. Nah, ini kalau ada tanda ini, tanda khas ini, berarti ada perdarahan di dasar tengkorak, basis kranium. Bisa juga battle sign, ada hematom di pos aurikular, di belakang dari telinga. Jadi kalau kita ada seperti ini, wah, habis trauma ya, bukan diam-diam ada gini, enggak. Habis trauma kena kepala, terus tampak hematom di rakun bir atau battle sign. Kemudian ada rhinorrhea, mimisan air. Kemudian telinga keluar cairan. Nah, ini tanda dari fraktur basis kranium, dasar tengkorak. Jika ada
perdarahan hidung, maka pertahankan jalan nafas. Yang pertama ya. Yang kedua, dudukkan penderita sedikit condong ke depan. Jadi ke depan sini. Ke depan. Jangan membiarkan penderita tiduran. Jadi tidak boleh penderita tiduran ditidurkan seperti ini. Karena kalau dengan tiduran, darah yang dari hidung itu mengalir ke tenggorokan dan lambung dapat menimbulkan mual dan muntah. Kemudian jangan menutup hidung sampai penuh. Bedakan perdarahan hidung dengan kebocoran cairan otak. Nah, tahunya ya kita ada trauma sebelumnya. Trauma sebelumnya ada benturan pada kepala. Nah, itu kalau ada cairan di hidung, berarti ini ada kebocoran cairan dari otak, ya, dari otak. Tapi kalau tidak ada apa-apa, panasan, habis lari, terus kemudian mimisan, itu berarti memang murni dari pembuluh darah kapiler yang di hidung ini pecah. Kita harus membedakan. Kemudian jangan mencabut benda mau apapun dalam hidung. Jadi misalnya di sini ada menancap kotoran atau menancap kaca, habis ada trauma tadi, jangan dicabut. Bila penderita tidak sadar dan tidak mampu menjaga jalan nafas sendiri, baringkan penderita dalam posisi pemulihan atau miring. Nah, tentunya tidak sadar ini, tapi masih ada denyut jantungnya, masih ada napasnya, dimiringkan. Karena tidak sadar, otot-otot itu tidak bisa mengendalikan kontraksinya, khawatirnya ada zat barang-barang makanan atau minuman itu masuk jalan nafas. Nah ini ya, jadi posisi agak membungkuk ke depan, kemudian anak diminta menunduk, lalu penolong menekan hidung anak tersebut, ditekan hidung ini, ya, berikan wadah untuk mudah dan meneteskan darahnya, kasih wadah. Hi, my name is Nathan McCall. I'm a paramedic in EMS, and this is how to stop some gauze bandage. The first step in stopping a nosebleed, most patients think that the best thing to do is to pinch their nose and hold their head back, but it's not. So the first thing you want to do is make them lean forward. Tidak boleh posisi. You're going to take them, you're going to lean forward, and you're going to have them pinch both sides of their nostrils just below the hard part of the bone. It's going to be the soft part of the nose, and we can pinch it off. Okay, if this doesn't stop the bleeding, then we'll take some gauze bandage, we'll remove their hand, and then we'll continue to give a lot of pressure. Tell them this is going to hurt. We're going to give a lot of pressure. The more pressure, the better it is going to be able to stop this bleeding. Okay, and at this point, we just continue to hold pressure until the bleeding has stopped. One of the reasons we don't want to have the patient have their head back is because the blood that's in their nose will drain back into their throat. And we don't want to have any airway problems. My name is Nathan McCall, and this has been How to Stop a Nose. Nah, ini bisa ditekan dua-duanya, dan jadi napasnya lewat mulut. Kalau cedera pada mulut, dapat berupa luka terbuka pada bibir, afusi bibir, jadi ini bibirnya ini kulit dan sebagian jari yang keluar, luka terbuka dalam mulut. Tujuan perawatan mengendalikan perdarahan, mencegah darah masuk dalam pernapasan. Ini. Jadi, pertama, pertahankan jalan napas. Yang kedua, biarkan darah mengalir keluar dari rongga mulut, jangan ditelan, karena dapat menimbulkan mual. Bila cedera pada bibir, gunakan pembalut gulung, letakkan penutup luka di antara bibir dan gusi. Pastikan tidak kendor dan masuk jalan napas. Artinya pastikan supaya darah tidak masuk jalan napas ya. Bila terjadi afusi, beri sedikit penekanan pada luka. Bila ada luka pada rongga mulut, walaupun memasukkan penutup luka, jangan sampai mulut penuh dengannya. Kalau mulut penuh, nanti aliran nafasnya terganggu.
Jangan berkumur karena akan mengganggu pembekuan darah. Jadi jangan pakai berkumur. Jangan minum minuman hangat. Kenapa kalau nggak boleh minum hangat? Karena kalau hangat Nggak beku. tambah nggak beku. Ya, itu ya bisa dilakukan penekanan di antara lukanya di sini. Nah, ini bisa ditaruh di antara gigi ya, kemudian ditekan untuk menekan bibir ini supaya perdarahannya berhenti. Oke, kalau ada cedera mata, jangan melakukan tekanan pada langsung mata, nggak boleh gini ya, ditekan langsung ya nggak boleh. Terutama bila bola mata mengalami cedera. Bila di mata ada benda yang tertanam atau luka sayat, jangan membersihkan. Kalau ada luka, ada benda yang tertanam di mata, jangan diambil. Jangan mencabut benda yang menanjak. Jangan berupaya memasukkan bola mata yang keluar. Misalnya bola ini keluar, bola mata ini keluar, jangan terus dimasukkan lagi. Tutup mata yang sehat untuk mencegah gerakan mata yang sakit. Jadi kalau mata yang ini, yang kiri ini sakit, ya, yang sehat ditutup. Supaya yang sehat kalau nggak ditutup, dia akan gerak-gerak ke kanan kiri. Nah, ini mengganggu yang sakit ini. Dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Cepat. Object embedded in the eye, other Nah, than ini contoh mata kiri. In this case, we're going to be first addressing the object in the gloves around, pressure off of that eye. The second point to make is that we want to bandage both eyes shut because eyes tend to move together. So if we leave one eye unbandaged so the person can see, when they move that eye, they will take your hand away. Now can you hold that cup in place? Now the second thing I'm going to do, and be sure to talk to your patient. They're kind of blind at this point, so you want to be really fall down. And ideal to use that certainly, but a 4x4 gauze is not a problem either. And I'm going to put this over your non-affected eye to hold that in place. And I'm just going to wrap a gauze around both the cup side. I'm going to put a bandage around. Let me know if that hurts at all, okay? As long as it's not putting too much pressure. And treating accordingly. Start to dilute the chemical flush for less than 20 minutes. To dilute this and to bring the solution in. Amputasi. Penanganan bagian yang terputus. Bungkus bagian yang terputus dengan kasa steril yang dilembabkan. Sebaiknya cairan infus NaCl 9%. Nah, dimasukkan kantong plastik. Tanya dok. Iya. Nah, ini dok. Kalau di tempat kami itu kan, saya kan di bengkel, bengkel bubut dan banyak sekali bram-bram besi ya. Jadi kalau anak-anak itu matanya kena bramnya besi, itu biasanya kita pakai magnet dok. Jadi pakai magnet yang didekatkan, magnet yang kapasitasnya besar lah gitu. Jadi nanti bramnya itu akan tertarik oleh magnet itu. Gimana dok kalau yang seperti itu? Boleh nggak? Ya selama ini gimana? Nggak apa-apa. Ya seperti itu. Ditarik. Bukan seperti itu. Ya, jadi ambil magnet yang kan ada magnet untuk peralatan juga, itu dibersihkan dulu magnetnya, kemudian didekatkan ke matanya, terus ini dia bisa tertarik oleh magnet itu. Matanya nggak apa-apa dengan ditarik gitu. Matanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setelah itu ya tetap dibersihkan dengan air mengalir. Itu diupayakan bersihkan. Tangannya bersihkan dulu, dibersihkan dengan air mengalir. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Oh. Ya, jadi kadang juga ada yang menancap, tapi itu kan kecil, dok. Bram-bram kecil ya. Nah, iya, saya nggak bisa jawab saya. Itu penanganan yang bisa dilakukan di lapangan ya. Tapi tidak tahu apakah itu mempengaruhi mata apa enggak dengan dilakukan magnet tersebut. Nah, itu perlu diperiksa itu. Apa setelah ditarik dengan magnet, matanya sendiri itu terganggu apa enggak? Itu perlu diperiksa, dicek. Selama ini masih aman dok, nggak ada keluhan setelahnya begitu. Nah, iya, tapi kan
Iya. Tapi sebetulnya ada enggak terganggu apa enggak kan itu perlu sekali-kali dicek itu Bu Setia. Iya. Iya, Ya, terima kalau kasih. aman dinyatakan aman, dokternya melihat enggak masalah ya sudah. Saya enggak bisa jawab soalnya saya enggak sudah pengalaman itu. Tapi perlu Iya. dicek tekanan matanya bagaimana dengan setelah dilakukan magnet itu, apakah tekanan darah, tekanan bola mata menjadi meninggi atau enggak, itu kan perlu dicek itu. Iya, itu sudah. Bahayanya kalau matanya memang sejak awal dia ada masalah, tekanan bola matanya tinggi, ya. Dengan dikasih itu apa enggak tambah memberatkan. Nah, itu saya enggak bisa jawab. Itu sekali-kali perlu dicek untuk melihat keamanannya dari mata yang dilakukan. Iya. Ya, makasih dok. Kan dilakukan apa namanya magnet ya. Saya nggak bisa jawab itu. Oke, Dok, ya. yang mata tadi dikasih yang sakit tadi suatu apa kayak mangkuk kecil gitu ya. Ya. Enggak boleh kayak asal steril gitu. Dok, kan nggak tahu Kak ini ada sayatan, ada yang menancap, kasih kasar tambah masuk. Jadi kalau mungkin bisa pakai darurat gitu gelas aqua itu ya mungkin ya. Oh ya. Oh, gelas aku terlalu besar ya. Dipotong dulu. Ada gelas untuk cuci mata tuh loh, Bu. Kan ketersediaannya kalau darurat itu mungkin kan nggak ada. Atau ini misalnya, ini tutupnya. Nah ini dipotong segini ya, misalnya. Iya betul. Gelasnya kan itu besar, luas. Ya, oke. Ini sudah ada, kita berhenti sejenak ya. Iya dok. Kita berhenti setengah jam, nanti kita lanjutkan lagi. Iya. Jadi nanti kita lanjutkan jam 6 ya. Iya. Baik, terima kasih.